kita bakal diving atau kita bakal menyelam nih. Perusahaan besar sekelas Netflix nih Manta, dia menggunakan deep web. Hai guys, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Nah, semangat pagi buat kita semua. Kembali lagi di podcastnya Anak IT bersama aku Sultan. Dan sekarang pada kesempatan kali ini aku bakal nge-podcast bareng temanku Manta nih. Halo Manta, coba saya dulu ke kamera. Halo teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih Manta, kita bakal diving atau kita bakal menyelam nih. Oh, kita mau renang nih sekarang? Ya enggak sih, di sini kan nggak ada kolam ya. Jadi kita bakal dive into the deep web. Oh, kita bakal diving ke deep web. Ya, Manta. Okay, so would you accompany me? Alright, let's dive into the deep web of deep web. Nah, jadi gini nih, deep web itu. Oke, udah nih. Nah, gitu Kak. Oke, jadi bayangin nih teman-teman ya, kita lagi di atas bongkahan es batu yang sangat besar. Nah, bayangin kita lagi ada di permukaannya teman-teman ya. Berarti bisa diibaratkan kita lagi ada di surface website. Jadi kita masih ada di permukaan, kita masih ada di, bisa dibilang di situs-situs website yang kita kenal, kayak Google ataupun Bing. Lalu pada saat kita menyelam ke dalam lautan, ya kita terjun gitu dari bongkahan esnya, kita bisa masuk ke dalam deep web. Kalau kita menyelam lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dark web nih Manta. Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang nonton ataupun khalayak umum di luaran sana tuh masih bingung nih Manta seputaran deep web sama dark web. Mereka nggak bisa bedain nih. Nah, kira-kira gimana sih Manta untuk ngebedain antara keduanya atau apa itu deep web? Nah, jadi deep web ini sebenarnya merupakan bagian dari World Wide Web. Tapi ya itu, deep web ini bagian terdalamnya yang sedikit orang ketahui isinya. Deep web ini akan susah diakses menggunakan Google atau Bing atau bahkan search engine populer lainnya, karena search engine populer ini ya tidak mengindeks deep web ini. Jadi mereka akan susah mengaksesnya karena tidak terindeks atau bahkan memang sengaja terprivate. Oke, jadi walaupun kita nggak bisa ngakses deep web dengan search engine biasa, ada nggak sih search engine khususnya nih Manta untuk kita bisa mengakses deep web ini? Ada dong, dan masih banyak juga search engine lain yang bisa mengakses deep web ini. Salah satunya search engine milik Kongres Amerika Serikat. Search engine mereka dapat mengakses indeks tagihan-tagihan, undang-undang, dan bahkan catatan Kongres. Gak itu saja, ada search engine lagi, elefin.com, yang dapat mengindeks lebih dari 4 juta koran. Wow, oke, jadi walaupun kita nggak bisa ngakses si deep web ini ya teman-teman dengan search engine biasa, tapi ada beberapa search engine yang memang bisa digunakan ya Manta ya untuk bisa ngakses deep web ini. Nah gitu teman-teman, jadi kita udah dikasih tahu nih sama temanku Manta gimana caranya mengakses deep web dengan search engine tertentu atau search engine khusus. Jadi mungkin masih banyak nih teman-teman yang berpikiran kalau misalnya si deep web ini tuh berisikan konten-konten yang agak gore, yang agak sensitif gitu kan Manta ya. Tapi sebenarnya bukan ya. Jadi sebenarnya deep web itu isinya sama kayak website pada umumnya, betul? Jadi kontennya tuh sama saja teman-teman kayak website yang teman-teman sering lihat gitu ya. Tapi dia bedanya menawarkan privacy yang lebih dan juga sekuritas yang lebih tinggi. Atau mungkin websitenya yang memiliki traffic yang rendah ataupun jarang dikunjungi, sehingga lama-lama dia akan terkubur dan berakhir di deep web. Wow, sampai bisa terkubur gitu ya kayak. Tapi yang nggak banyak orang ketahui itu adalah manfaat dari deep web. Waduh, apa tuh Man? Kalau kita menyelam lebih dalam lagi, deep web itu sebenarnya sangat penting bagi internet kita. Kebanyakan dari deep web ini berisi konten-konten yang sensitif atau bahkan yang sangat penting sehingga mereka harus dirahasiakan dari user-user mainstream. Seperti yang tadi dikatakan, deep web ini memiliki konten seperti indeks tagihan, undang-undang, dan catatan Kongres yang bisa dibilang penting. Ada juga database privat yang sangat penting di sektor finansial agar bisa bekerja dengan bagus. Bahkan catatan medis atau pesan chat pun berada di dalam deep web. Wah, serius sampai pesan chat juga ada di deep web? Semuanya. Waduh, berarti emang terjaga banget ya kalau di deep web itu, sampai pesan chat kita pun disimpan di deep web gitu Manta ya. Iya bener banget sih, kalau sampai bocor tuh bahaya banget teman-teman. Apalagi kalau Mark Zuckerberg yang WA-an sama kita tuh. Kebayang gak sih sepenting apa chatnya tuh kalau kita chatan sama Mark Zuckerberg. Nah, jadi memang benar-benar terbukti banget ya teman-teman kalau di deep web itu dia menawarkan sekuritas dan juga pelayanan keamanan yang baik
yang tentunya terjaga. Bahkan tidak heran kalau misalnya orang-orang di luar sana ataupun perusahaan besar sekelas Netflix nih Manta, dia menggunakan deep web. Jadi mungkin konten-konten yang berbayar, konten-konten kayak film-filmnya Netflix itu dia disimpan di deep web. Jadi sebelum penggunanya dapat membayar tagihan Netflix gitu kan, jadi si kontennya Netflix itu bakal disimpan di deep web agar si pengguna yang belum bayar itu tidak bisa mengakses. Tetapi di waktu yang bersamaan, pengguna yang sudah membayar dapat mengakses konten-konten Netflix. Jadi kita mainin di ini aja sih, kayaknya Netflix tuh mainin di use case kalau misalnya si usernya udah bayar, kontennya dimunculin. Tapi kalau belum, kontennya ditahan di deep web. Gitu, mantap. Jadi penting banget sih deep web itu. Bayangin aja kalau deep web itu runtuh, ya internet juga nggak bakal berjalan. Tapi banyak juga kritikan terhadap deep web ini. Apa aja tuh, Mah? Salah satunya sih deep web ini dikritik merusak keterbukaan dari internet. Kok bisa gitu? Pada awalnya internet itu dibangun untuk memberikan akses kepada semua konten terhadap semua user secara adil. Oh, oke. Tapi sayangnya kebanyakan jasa dan perusahaan menggunakan deep web ini untuk memberikannya kepada user-user yang memang bisa membelinya. Oke. Alhasil membuat sebuah hambatan untuk mereka yang ingin mengaksesnya. Wow, jadi deep banget ya. Ya jadi udahan aja deh ya Kak. Saya juga ada asma, sakit saya ntar kambuh, ntar kalau mati saya masuk deep web. Oke, langsung di web ya. Jadi gitu sih teman-teman ya. Jadi tadi yang dibilang ada surface web yang dia mungkin mengambil 20% dari internet, terus ada deep web yang mengambil 50% dari internet, dan sisanya mungkin 30% adalah dark web, di mana isi dari konten dark web. Oke, udah ya. Saya udah malas dengerin deep web. Thanks for diving with us. Thank you for watching. Have a nice day. G-Pod, let's bring it on.